terima kasih juga di atas kesediaannya dan hari itu dan saya sekali itu seumpama aku sebenarnya banyak sekali bertanya mungkin yang pertama adalah saya ingin aku memang nggak jelas mohon untuk satuan pendidikan Ibu punten ya, jemput banget. alhamdulillah yang kedatangan rezeki kali ini mungkin ingin berhadiah sekali yang habis ditanya tentang kepemimpinan ibu di SD 1 juga dan jika ibu bisa menjawab saya akan langsung kepada ibu. Untuk yang pertama ini pertanyaannya adalah selama ibu menjabat sebagai apakah ibu pernah melakukan atau pasti banyak ya saya menemukan tapi di sini saya berusaha untuk bagaimana caranya untuk memecahkan masalah itu supaya tidak iya betul sekali. Kira-kira Bu, ketika ibu memang menghadapi satu kasus yang mungkin terjadi di sekolah ya Bu, kira-kira ibu ketika akan menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus seperti itu seperti apa? Pertama sebelum saya memecahkan kasus itu ya dicari dulu penyebabnya, dianalisa dulu kasus itu seperti apa, lalu dicari solusinya seperti apa untuk dipecahkan supaya nanti hasilnya lebih baik lagi, dianalisis dulu gitu kan, dievaluasi. Kemudian Mau dicari solusinya juga, gimana caranya kan pertama dianalisis dulu mungkin ya, dianalisis dulu, setelah itu dicari solusinya, yang penting tidak merugikan semua pihak, yang penting semuanya bisa berjalan. Kayak tadi apa dilema etika ya iya, mungkin di salah satunya masalah yang pernah terjadi itu Bu yang barangkali menyangkut masalah dilema etika misalnya itu ya kan itu benar-benar itu ya, berarti itu dicari mana yang lebih urgent, itu didahulukan, tapi itu insya Allah kedepannya akan dilaksanakan. Jadi kan ini dilema itu kan ada yang satu benar, yang itu benar, tapi mana yang lebih didahulukan. Nah di sini mungkin saya melihat dulu yang lebih urgent itu yang mana dulu, baru itu yang didahulukan, baru yang lainnya urgent. boleh Ibu jika di sini ingin menyampaikan salah satu dari Bu yang termasuk kasus dilema etika semuanya Ibu yang mungkin bisa di-share. Iya, dilema etika contohnya aja satu misalnya begini, sekarang sebentar lagi mau 17 Agustus ya. Nah para guru-guru kami itu tadi pagi sudah Bu bagaimana ini untuk perayaan 17 Agustus. Nah kata guru-guru yang satu bilangnya begini, Bu kita rayakan aja antara warga sekolah lah, tidak melibatkan komite, cuman guru-guru aja. Itu juga benar kata saya. Nah terus teman yang lain juga, Bu gimana kalau melibatkan komite, kan komite itu kan sebagai penjembatan antara orang tua dengan guru gitu kan, dengan sekolah, gimana kalau itu dilibatkan, itu juga benar. Nah maka di sini saya ngambil yang tengah-tengah, yang kesana enak, kesini enak, terus bagus juga untuk semua gitu. Nah makanya di sini saya menyebutkan tadi gimana kalau misalnya bersatu aja antara pihak sekolah dengan komite supaya nanti pas hari itu berjalan dengan baik gitu. Jadi ada komunikasi juga, orang tua juga dia merasa bukan orang tua ya, komite juga merasa diraih lah sama kita, jadi sama-sama bekerja sama untuk kepentingan anak-anak. Luar biasa ya Bu. Tadi berarti Ibu mengambil dari dilema etika tadi bahwa keduanya benar. Yang pertama oleh guru saja, ada yang kedua melibatkan pihak komite ya. Itu kan dua-duanya benar menurut saya. Iya. Makanya diambil aja udah aja yang sama-sama enak ke sana kemari ya kita libatkan semua. Jadi ada kerjasama antara pihak guru-guru atau sekolah dengan komite, jadi terlihatlah kompaknya. Itu kan untuk menumpas semangat anak juga. Langkah yang luar biasa. Ibu bolehkah saya mau bertanya kemudian ya, jika tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa akan meraih
langkah prosedurnya kira-kira akan dijalankan seperti apa? Ya. Pertama mungkin nanti kami akan mengundang komite ya, diajak berbicara dulu setuju atau tidak, siapa tahu tidak setuju gitu. Tapi kalau misalnya pihak komite udah ACC udah setuju, kalau pihak sekolah udah yakin udah setuju kan, nanti udah diskusi kita bagi-bagi. Kalau sama-sama sudah menyetujui, menyepakati, ya tinggal nanti direncanakan itu apa saja yang diperlukan untuk hari-harinya, untuk persiapannya apa saja. Yang penting tidak memberatkan semua lah, ya tidak memberatkan semua, tapi di situ ada terlihat ada kerjasama, ada kekompakan, ada event apa, kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Kan itu kalian 17 Agustus tidak tiap hari, setahun sekali gitu. Ya mari kita sama-sama lah dirangkum, diracik supaya anak-anak juga merasa bangga terhadap dirinya, terhadap sekolahnya dan terhadap bangsanya. Orang tua juga ikut sama dan bekerja sama gitu. Ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Hal tersebut mungkin menurut Ibu sudah dianggap efektif ya Bu ya, ketika Ibu mengundang, kemudian perencanaan dengan pihak komite tadi yang akan menjadi undangan oleh Ibu. Sebetulnya mohon izin, setiap kegiatan yang ada di sekolah saya akan membicarakan dengan saya, apapun itu minimal orang tua itu tahu, komite juga tahu setiap ada kegiatan. Jadi di sini minta kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Kan pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab sekolah ya, tapi melibatkan semua pihak. Ada orang tua, ada komite, ada kalangan masyarakat setempat juga. Jadi kegiatan yang ada di sekolah saya khususnya kegiatan Megasari, meskipun kita sudah punya perencanaan gitu kan, tapi tetap akan melibatkan atau menginformasikan minimal pada orang tua. Jadi orang tua juga tahu pembelajaran apa saja yang akan diberikan di sekolah kita, edukasi apa saja yang akan diberikan di sekolah kita, itu dia semuanya dilibatkan. Kalau sebenarnya dari pandangan Ibu sudah sangat luar biasa ya Bu. Ibu akan mengundang empati dan juga sudah dilibatkan di sini Bu, dari etiket, dari etika, mungkin dengan mengundang dan orang tua, pemberitahuan dan juga lainnya. Yang berikutnya harus ingin tanyakan kepada Ibu adalah kira-kira ada tantangan apa Bu dalam melaksanakan koordinasi ini bersama komite atau orang tua? Ya, kalau tantangan tentunya pasti ada ya, karena tidak semua orang tua itu memihak ke sekolah juga, tapi ada juga orang tua yang misalnya di dalam hatinya juga kurang setuju. Nah mungkin di situ harus ada pendekatan, harus ada pemberian arahan juga kepada orang tua, kenapa sih dilaksanakan acara seperti ini. Itu ada pendekatan, ada informasi pendekatan. Mungkin orang tua yang misalnya kontak dengan sekolah, mungkin dia tidak tahu tujuannya apa, dia harus diberitahu tujuannya bagaimana. Ini lah diberi informasi dan pendekatan. Untuk orang tua yang mungkin sedikit kontradiksi ya dengan kegiatan-kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh khususnya sekolah minggu. Nah, berkaitan dengan penjadwalan, kira-kira untuk tadi Bu, ketika Ibu menghadapi tantangan bahwa ada orang tua yang mungkin tidak sepaham atau mungkin kurang, tantangannya ada bagaimana mengkomunikasikan dia. Kira-kira Ibu ada penjadwalan tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin Ibu malah melaksanakannya keputusan dari tempat bahasa langsung menyelesaikannya di tempat saat itu? Bagaimana? Biasanya kan di sini ada yang orang tua yang kurang setuju dengan kegiatan kita. Biasanya saya suka kasih surat atau misalnya melalui wali kelas dipanggil ke sekolah, ya dipanggil ke kita. Setelah itu tidak ada pembicaraan. Tapi alhamdulillah sih selama ini yang kontradiksi itu saya panggil, dikasih pengertian, akhirnya paham juga, akhirnya mendukung juga. Terakhirnya seperti itu. Ya, sudah luar biasa. Itu artinya Ibu ada penjadwalan. Ada penjadwalan ya. Biasanya kalau kita manggil ada acara nih seperti ini, itu ada misalnya ada profesi atau apa ya, kita panggil besoknya atau kita surat dari sekolah. Kalau ada masukan kadang-kadang dari orang tua, dari perawat, ini katanya sudah setuju ya, setuju tidak, dan sebelah mana tidak setujunya itu ya, kita biasanya suka panggil dan dibicarakan. Jadi digali pada saat penjadwalan tersebut ketika diundang oleh kepala, kemudian disampaikan apa yang mereka tidak tahu, ya tidak tahu kenapa sih harus ada begini, tapi kita memberikan pengertian kepada mereka, akhirnya mereka paham dan kadang-kadang jadi ikut mendukung tanpa
selain itu ya Bu ya, selain tantangan yang tadi, kemudian juga dengan cara mengundang penjadwalan tertentu, kira-kira Bu ada faktor lain itu Bu yang membuat akhirnya pengambilan keputusan Ibu tersebut untuk melibatkan tadi ya Bu ya, kasus untuk melibatkan acara 17 Agustus kemudian melibatkan pihak komite, kira-kira Bu faktor apa saja Bu yang kira-kira yang mempengaruhi selain ada faktor lain Bu ya dari dukungan dari guru-guru. Kalau dukungan dari guru-guru mah itu sangat mendukung, malah dia tadi kan saya mengadakan apel pagi ya, sangat mensupport sekali. Tapi ada begini tadi, Bu katanya kami kayaknya seru deh kalau misalnya kita sebagai sekolah terus bekerja sama dengan komite, jadi budak bukan hanya anak aja, budak aja mau lomba, tapi orang tua dengan komite oke ya setahun sekali ikut lomba memeriahkan ini. Jadi di situ ada terjadi kerjasama, terus ada apa namanya kolaborasi juga ya. Kolaborasinya ada dari pihak komite, dari pihak guru, kerjasamanya juga ada, gotong royongnya juga ada, saling menghargainya juga ada di situ kan dalam lomba itu. Yang penting kata saya tadi namanya juga perlombaan. Alhamdulillah itu udah biasa, yang penting kita sudah partisipasi gitu, seperti itu. Jika demikian itu bisa simpulkan bahwa faktor lain tersebut adalah kolaborasi atau kerjasama dengan pihak SDM yang lain ya Bu, maksud guru, warga sekolah dan juga pihak orang tua ya Gitu. Jadi mana ada kerjasama. Alhamdulillah Ibu, saya berterima kasih Ibu atas kesempatan hapunten tos kemauan pun dongkap ka dieu terus tataros ka Ibu ngeniseueun. Ada Bu satu lagi terakhir Bu pertanyaan tidak mau Bu. Kira-kira Ibu hikmah Bu yang bisa diambil pembelajarannya ketika tadi koordinasi sudah terjalin, kemudian tantangan dengan cara mengundang dan menyampaikan kembali informasi dan akhirnya sampai mengerti. Berarti Bu, kalau boleh terus mungkin dari Ibu sendiri pembelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut tadi Bu. Pembelajaran mungkinnya kita harus yang pertama itu harus belajar inilah apa sih namanya menghargai orang lain juga, menghargai orang lain, menghormati orang lain, menjaga hati lah perasaan orang lain seperti apa, kan di situ ada dilema etika, ada apalagi ada rujukan moral itu kan ya mengolah rasa ya Bu ya, kan ada yang benar, ada yang benar salah ya, tapi kan kita harus mencari solusinya bagaimana tuh supaya semuanya enak gitu. Berarti kan kita harus menjaga hati kita juga supaya orang lain enak, kita juga enak, orang lain senang, kita juga senang. Yang penting semuanya terpecahkan dengan baik dan ada solusi ke depannya lebih baik lagi. Iya Ibu, sepertinya pertanyaan yang ditanyakan kepada Ibu cukup Ibu, dan terima kasih atas keluangan waktu, atas kesediaan Ibu melaksanakan interview pada hari ini. Mohon maaf Ibu kalau kekurangannya banyak atau pertanyaan jika ada kata-kata misteri yang kurang berkenan atau yang salah. Mudah-mudahan kegiatan 17 Agustus yang akan dilaksanakan minggu depan ya Bu ya, bisa terlaksana dengan lancar, koordinasinya terjadi dengan orang tua, dengan guru dan semua warga sekolah yang dilibatkan sesuai paparan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan terlaksana dan sukses selalu. Amin. Sukses untuk semua Ibu, semuanya sukses selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin hari ini saya Rustini dari SMP Negeri 19 Bandung. Saya saat ini posisinya sebagai CGP, calon guru penggerak angkatan 10. Izin untuk mewawancarai Bapak seputar pengambilan keputusan tentang dilema etika atau rujukan moral. Apa Bapak berkenan Pak untuk kita diskusi saja? Boleh. Silakan. Mungkin yang pertama yang ingin terus tanyakan adalah bagaimana saya ingin sekali Bapak mungkin bercerita tentang profil Bapak sedikit saja. Oke, nama saya Subhan Abdul Aziz. Di SD Alam ini sekarang sudah tahun ke-10 nanti jadi pimpinan di SD Alam itu
tahun, sekarang jalan 4 tahun, alhamdulillah ya. Terus selain di SD Alam juga saya aktif di organisasi K3S kecamatan ya, lalu FKKS SD swasta Kota Bandung, dan juga di Pramuka aktif di Kuala juga. Itu untuk profil singkatnya mungkin ya. Kalau lulusan dari UPI bahasa Jepang lalu di convert jadi PGSD di UTI, itu mungkin. Subhanallah ya Bapak, terima kasih Bapak Kepala Sekolah pada untuk biodatanya. Subhanallah, berarti dengan begitu terus tidak salah untuk hari ini berkunjung menemui Bapak, mengganggu kesibukannya. Mohon maaf sekali. Bapak, boleh saya langsung bertanya ke poin-poin untuk hari ini? Boleh. Pak, apakah selama ini nih di SD Alam, di sekolah yang Bapak pimpin, pernah terjadi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral barangkali? Pernah ada? Contohnya kayak gimana ya, dilema etika, bujukan moral? Biasanya kalau bujukan dilema etika itu konsepnya adalah benar lawan benar. Misalnya ada salah satu contoh yang biasa terjadi di sekolah-sekolah itu biasanya misalnya ada guru senior yang sudah sertifikasi tetapi kurang disiplin dalam mengajar, dan kemudian ada guru-guru baru yang potensial yang mungkin bisa sebetulnya menggantikan posisi dari guru senior tersebut. Nah, Bapak sebagai pimpinan barangkali dilema etikanya adalah bagaimana untuk tetap memberikan hak yang kepada guru senior tersebut, tetap memanggil, menegur, memberikan masukan kepada guru senior tersebut tanpa menghilangkan haknya sebagai guru sertifikasi, atau memberikan hak yang sama kepada guru yang baru misalnya yang lebih berpotensi. Itu hanya salah satu contoh kasus saja. Mungkin barangkali ada yang seperti itu kalau terjadi. Ya, kalau di kami ya banyaknya memang antar guru ya. Kalau yang sampai itu misalnya kasusnya adalah keterlambatan ya, keterlambatan kan semuanya mempunyai porsi yang sama sebenarnya kalau keterlambatan dari SOP yang sama. Nah, seringkali yang guru-guru baru itu lebih rajin lah ya, lebih tepat waktu dibandingkan dengan guru-guru yang senior ya. Mungkin dalam benaknya dia sudah lebih menguasai lapangan hingga lebih santai gitu hadirnya, sementara yang yang baru-baru kan dia harus adaptasi, jadi dia harus bisa memahami alur dari awal sampai akhir kelas, jadi dia lebih semangat, dan juga motivasinya juga yang baru-baru kan masih kuat ya. Nah, menghadapi dilema ini biasanya saya pilih dulu mana yang memang sifatnya itu adalah berupa data dan fakta yang tidak bisa tidak bisa dibantah ya kalau keberadaan data dan fakta. Nah, baru setelah itu saya melakukan pendekatan yang sesuai dengan posisi dia gitu, secara proporsional. Saya kembalikan lagi yang pertama pada aturan SOP-nya, pendekatan pada personalnya, mau seperti apa, kayak gimana ke depannya, karena SOP tetap berlaku, konsekuensi tetap berlaku, ada guru senior ataupun bukan guru senior gitu. Itu paling dari kasus yang ada itu ya. Contohnya itu, jadi saya akan mengembalikan lagi pada data dan fakta yang ada secara objektif dulu, baru untuk penanganan kita subjektif. Berarti artinya Bapak Kepala Sekolah melaksanakan pengambilan keputusan itu berdasarkan bukti ya, by data. Iya. Bapak, terima kasih jawabannya pertama. Untuk yang selanjutnya adalah tadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, langkah-langkah yang Bapak ambil tadi ketika Bapak melihat data, atau langkah-langkah barangkali bisa dirinci. Oke, yang pertama kan ketika ada
ada masalah misalnya, saya selalu mengutamakan mengambil data-data yang lengkap dulu, data dan fakta yang lengkap di lapangan. Setelah data dan faktanya lengkap, maka berikutnya saya akan melihat aturan yang berlaku, SOP-nya seperti apa. Setelah melihat SOP, sebelum menjatuhkan, saya membutuhkan pandangan subjektif dulu, itu baik dari yang pelapor atau yang terlapor ya. Nah, setelah mendapatkan pandangan subjektif, barulah saya memutuskan sesuai dengan proporsinya. Jadi dilakukanlah sebuah kebijakan. Sebetulnya sudah lengkap kalau dilihat dari cara pengambilan Bapak bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah. Nah, kemudian menurut Bapak apakah langkah-langkah yang tadi Bapak lakukan seperti misalnya tadi melakukan dulu, kemudian melihat SOP yang berlaku di sekolah Bapak, dan yang ketiga adalah mendengarkan pandangan secara subjektif baik dari pelapor ataupun terlapor. Nah, kira-kira menurut Bapak langkah ini apakah sudah efektif dilakukan dan juga bisa artinya menjadi solusi ketika masalah yang tadi Bapak sampaikan itu terjadi? Solusi menurut saya ya, ini sangat jadi solusi yang sangat baik. Hanya saja mungkin tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Dengan kebijakan pasti ada saja yang tidak senang gitu, atau tidak terlalu menyukai ya. Tapi dari segi proporsionalitas dan kebijakan dalam mengambil keputusan, ini yang paling proporsional menurut saya. Sudah tepat berarti ya Pak, maksudnya sudah tepat. Bapak mohon maaf, ini masih ada pertanyaan yang lain. Punten pisan. Ya, hal-hal dari misalnya Bapak boleh mengambil masih dengan kasus yang sama yang tadi, atau barangkali jika ada masalah lainnya, contohnya seperti bujukan moral Pak. Kan kalau di negeri itu banyak kasus seperti bisa sama di kami juga jalur khusus gitu, jalur surga ya Pak ya, itu salah satunya adalah contoh bujukan moral. Atau barangkali ada vendor yang menawarkan buku pakai dengan keuntungan tersendiri. Nah, seperti itu mungkin kira-kira yang menurut Bapak tantangan terberat untuk Bapak saat ini apa? Bujukan moral ya sama sebenarnya, kami juga dari vendor-vendor gitu ya, khususnya yang pembelanjaan uang Sipla kayak gitu kan, uang bos menggunakan Sipla. Nah, kalau dari saya pribadi melakukan itu ya harus sesuai dengan SOP yang dilaksanakan di Kemenkeu gitu ya. Nah, terus kebutuhan kami apa gitu. Kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kualitas, ya kami ambil. Kalau misalnya bujukannya dahsyat tapi kualitasnya tidak sesuai dan tidak seperti yang kami harapkan, ya kami coret dari daftar vendor gitu. Seperti itu gitu. Jadi misalnya ketika vendor memang menawarkan komisi biasanya itu yang sering terjadi ya Pak ya. Tidak memungkiri di sekolah saya atau di sekolah manapun itu terjadi seperti itu. Tetapi tindakan tegas yang Bapak ambil seperti apa contohnya tadi? Saya mengambil sampling dulu ya barangnya, terus katalog yang pertama kan katalognya, terus saya tidak akan membicarakan komisi di awal. Kalau misalnya sudah membicarakan komisi, saya stop dulu, saya nggak fokus ke sana, saya fokus ke barangnya. Nah, kalau misalnya barangnya sudah datang, ada komisi atau enggak, saya juga nggak akan terlalu ambil pusing, karena semua komisi itu tidak pernah saya kelola, langsung masuknya ke bendahara. Jadi tidak ada yang masuk ke kantong pribadi. Berkaitan dengan ini Pak, agak sensitif nggak apa-apa ya Pak ya, karena tadi menurut Bapak komisi ada, tapi langsung dimasuk ke kas sekolah ya. Kira-kira untuk penggunaannya nantinya apakah digunakan untuk kesejahteraan sekolah, atau mungkin contoh yang ada di kasus kami ya, ini kami sedang ceritanya kami ini kan calon ya, siswa pada saat ini, jadi tidak bermaksud tidak ada motivasi untuk yang lain-lain. Saya hanya ingin bertanya bahwa kira-kira ketika Bapak mendapatkan komisi ini ke sekolah, itu biasanya diperuntukannya nanti untuk apa?
rata-rata untuk operasional sekolah sih kalau di kami gitu ya, biasanya dijadikan inventaris, dijadikan sarapan, atau bahkan kalau misalnya uang bosnya belum cair tapi listrik sudah harus bayar, dia naik pakai itu gitu. Oh iya, iya betul Pak. Itu mah mungkin siklus ya Pak, Ya. mengalir ya. Iya Pak, alhamdulillah kan di sini artinya Bapak sudah mengelola dari bujukan moral, bisa mengelola bujukan moral dengan artinya tidak digunakan untuk fasilitas pribadi, atau mungkin contoh kasus yang Rus dapatkan ya selama dari CGV ini ya Pak, misalnya ketika mendapatkan komisi dipakai makan-makan oleh guru-guru. Tapi rata-rata sih Ya. Oke, Pak, ada nggak faktor yang membuat Bapak itu jadi mempermudah ketika Bapak menghadapi masalah dan Bapak harus mengambil keputusan? Faktor yang mempermudahnya, Bapak? Mempermudah ya kalau misalnya data sama faktanya terkumpul lebih cepat gitu. Dan juga sekaligus mempersulit kalau data dan faktanya sulit untuk dicari, Terkumpul. sulit terkumpul gitu. Dan harus memilah, kalau dari data kan itu jelas ya, Ya. tapi kalau fakta harus dipilah dulu kan, mana yang sifatnya persepsi, mana sifatnya yang memang fakta. Fakta yang real ya, yang real bukan hanya sekedar. Ya sekedar pandangan persepsi gitu, itu yang jadi. Ini kira-kira nih Pak, ini terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir. Kira-kira tadi dari Bapak boleh mengambil kasus yang pertama tentang hari keterlambatan atau dari bujukan moral, yang kedua saya ingin bertanya Pak, kira-kira jika memang pernah terjadi di sini yang tadi kasus keterlambatan, kira-kira pembelajaran yang Bapak terapkan ke sekolah untuk mengatasi hal-hal tersebut seperti apa? Pembelajaran yang diterapkan ya apa namanya, semua yang dilakukan itu akan ada konsekuensinya gitu, dan itu jadi sebuah pembelajaran bagi semua pihak, baik guru, kalau misalnya tadi kasusnya keterlambatan, baik guru senior ataupun guru yang baru masuk gitu ya, saya tidak pandang dulu di sana gitu. Tetap semuanya akan mendapatkan konsekuensi yang sama meskipun melalui pendekatan yang berbeda gitu. Boleh tahu Pak jenis konsekuensinya seperti apa? Konsekuensinya dari mulai kami ada dari SOP itu bertahap ya, ada surat, ada berita acara, ada surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 ya kami berhentikan. SP 1 sampai 3, kemudian pemutusan hubungan. Keputusan mau itu guru tetap ataupun itu guru kontrak, kalau dia tidak bisa berjalan sesuai dengan apa namanya SOP yang ada, kami berhentikan. Jadi di sekolah ini ada yang tetap, ada juga yang kontrak. Kalau yang tidak tetap misalnya yang mengambil di sini ada. Ada juga yang kami tidak lanjutkan kontraknya, tahu aja. Ya, ini kontraknya berapa lama kan? 1 tahun aja. Kontrak itu macam-macam. Nah, biasanya di awal itu 1 bulan dulu untuk training, lalu di kontrak 1 tahun aja. Mulai dari 1 bulan training, kemudian yang tetapnya berarti 1 tahun aja. Oke, sepertinya Bapak selesai Pak pertanyaannya. Hatur nuhun pisan. Waktunya Bapak, mohon maaf jika pertanyaannya tadi terlalu sensitif atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari bahasa yang digunakan oleh Justin ya Pak ya. Tidak, aman, alhamdulillah. Aman ya. aman. Hatur nuhun, mungkin itu saja Pak. Terima kasih sudah menerima kedatangan kami di Sekolah Alam. Sukses terus untuk Bapak. Amin. Untuk Bapak juga untuk semua komunitas-komunitas dan juga organisasi. Amin. Hatur nuhun pisan Sami, ditutup sami. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.